Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sediapnya. Ini kopi Java Halu versi Isnet. Ini saya jualan kopi ini. Tapi ini mau ceritanya soal lainnya. Kopinya enak banget, agak asam sedikit, tapi enak banget. Saya perutnya oke dengan ini. Padahal kalau yang lain-lainnya kadang-kadang nggak kuat ya, tapi ini kopi ini oke. Ini sebetulnya saya agak sedikit mungkin bukan sedih ya, sedih meringis, nggak kesel ya, tapi agak sedikit menyesalkan atau kecewa apapun ya, pokoknya perasaannya tuh agak sedikit negatif. Yang kata-kata yang tadi yang negatif itu terhadap spotlight. Spotlight itu maksudnya ini diwawancara di media yang katanya hebat gitu ya. Dan memang mungkin hebat ya. Terus tampil di media tulis, media cetak ya. Media cetak, media mungkin TV juga dan seterusnya. Dan mungkin podcast juga dari orang-orang yang terkenal. Kali ini tidak terkenal. Menghindari spotlight ya. Jadi saya melihat banyak orang yang sekarang masih senang cari spotlight ya. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Jadi kemarin lihat wah ini orang ini hebat, anak muda yang hebat segala macam. Mungkin itu bagus ya memberikan semangat, tapi di sisi lain juga menurut saya itu agak sedikit misleading ya, dari segi informasinya misleading juga menurut saya itu kurang baik bagi orang yang bersangkutan. Dulu juga pernah digadang-gadangkan, wah ini Habibie kedua segala macam. Yang menurut saya enggak juga sih. Kalau Pak Habibie memang hebat. Itu beda lagi ya, Pak Habibie memang hebat sih ya. Terus tapi ini karena dia membuktikan, Pak Habibie itu membuktikan dengan karyanya dan memang hebat gitu ya. Tapi kan tidak semua orang kemudian dilabel harus jadi Habibie yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi akhirnya banyak orang yang menipu bahkan ya. Ada hal-hal yang terlalu dibesar-besarkan dan seterusnya. Mungkin maksudnya memang jualan ya, jualan layanan. Kalau misalnya dia punya produk, jualan layanannya. Atau menjual ini image dirinya sendiri ya. Ya pribadinya, wah ini saya hebat, saya jagoan ya. Iya, jadi memang banyak orang yang masih mencari jati diri. Saya kebayang sih memang kalau yang masih muda ya, tapi yang tua pun masih cari panggung ya, istilahnya cari panggung. Kalau saya istilahnya cari spotlight. Kenapa menurut saya spotlight? Karena spotlight itu membutakan ya. Spotlight is blinding you ya. Jadi kalau Anda pernah kesorot spotlight itu kayak orang yang diinterogasi itu kan ya, kasih waktu, ayo ngaku gitu kan ya, lampunya tuh di depan kita nyot gitu ya, tuh kita nggak bisa ngelihat siapa yang menginterogasi. Kalau kita kena lampu mobil yang paling kuat juga set gitu ya, makanya ada juga yang kayak gitu ya, spotlight itu rusak atau dir gitu ya, ketabrak mobil tuh kan gitu kan, dia begitu dia ngeliat lampu dia terdiam nggak tahu mau ngapain, ketabrak mobil. Kalau Anda juga main band gitu ya, main band di panggung gitu ya, atau ya nggak main band aja ya, tapi di panggung kemudian ada lampu sorot itu, wah berat juga ya. Jadi semuanya tuh lampu sorot itu memang membuat kita menjadi susah jadi gitu ya. Jadi nah saya selalu mengusulkan pada orang-orang kalau bisa hindari spotlight, karena dia akan merusak fokus kita, dia akan mengacaukan pandangan kita sehingga kita lupa pada tujuan sebenarnya, kita terdiam, frozen gitu ya, bahkan mungkin bisa salah jalan juga gitu. Jadi hindari spotlight. Untuk anak-anak muda terutama ya, belajar menghindari spotlight. Nanti setelah tua mulai tahu cara menolak menghindari spotlight itu gitu ya.
Kalau ngopi dulu spotlight bukan? Enggak. Soalnya menjadi terkenal spotlight itu nggak mengenakan sih sebetulnya. Saya pernah makan ini ya, jadi saya pernah, ini berapa belas tahun yang lalu kali ya. Saya lupa tempatnya di mana ya. Yang intinya itu saya lagi mau nunggu travel di Jakarta lah ya. Di Bintaro rasanya, daerah Bintaro. Saya mau nunggu travel, terus aduh kok lapar ya. Ada warung pinggir jalan. Pergi warung pinggir jalan, bener-bener warung pinggir jalan itu ya. Warteg gitu pinggir jalan, warung pinggir jalan. Terus saya lupa makanannya apa ya. Apakah nasi rames atau ngebaso, saya nggak ingat ya. Pas lagi makan gitu, tiba ada orang jalan, terus dia berhenti ngeliat saya, terus balik lagi, Pak Budi ya. Gile, di warteg pun ada orang yang tahu gitu ya. Jadi karena waktu itu saya lagi seru-serunya banyak menulis di majalah Info Linux rasanya. Jadi ini orang ini kebetulan, anak ini kebetulan dia penggemar majalah Info Linux sehingga sering baca artikel saya. Gitu ya. Jadi gitulah, sampai sekarang pun saya tidak terlalu suka spotlight gitu ya. Jadi saya biasa-biasa aja. Jadi tidak mencari popularitas itu. Itulah sebabnya ini kadang-kadang kalau di dalam YouTube channel ini juga saya tahu yang followernya banyak ya. Jadi yang mengikuti YouTube channel ini saya nggak tahu berapa, 12.000 kali ya. Itu kayak kita punya stadion aja gitu ya. Jadi stadion isinya 12.000 gitu ya, nonton kita manggung gitu. Kalau kita ngomong salah-salah, ngerusak segala macam gitu ya. Saya jadinya nggak bisa menjadi diri sendiri ya, karena harus pura-pura ya, harus bersifat baik-baik gitu ya. Saya nggak bisa ngomong sembarangan gitu. Nah, meskipun akhirnya saya juga bisa mengendalikan gitu ya. Kalau di dalam format kayak YouTube ini atau podcasting mana, saya mah sebagai apa adanya aja. Tidak ada yang diperbagus-bagus ya, dipercantik gitu ya, di make up enggak gitu. Jadi kalau video-video ini ada salah ya record publish apa adanya gitu ya. Jadi apa adanya aja. Termasuk ngopinya juga nih apa adanya gitu. Balik lagi, spotlight. Jadi saya sendiri tidak menyukai spotlight. Saya tidak terganggu dengan spotlight. Ini cuma pelajaran hidup ya yang saya usulkan kepada yang mengikuti ini, bahwa spotlight is not good. Mungkin pada satu masanya perlu juga ya mungkin ya, supaya tahu dulu spotlight kayak gitu. Terus habis itu resist the temptation to get into a spotlight. Jadi kalau ada spotlight kita menghindari aja lah ya. Kita lebih baik mengerjakan beneran kerjaan yang beneran harus kita kerjakan. Gak usah jadi populer gitu ya. Lebih enak gitu. Lebih enak kita bekerja, mengerjakan sesuatu ya, nggak usah populer sehingga kita tidak perlu harus bermuka-muka manis ya, tapi apa adanya aja gitu. Dan dalam perjalanan hidup saya yang kayak gitu ternyata oke juga ya. Jadi jangan terlalu takut dengan nanti kalau ini nggak gitu oke juga ya. Ternyata oke juga. Tapi itu mungkin lifestyle yang saya pilih. Jadi mungkin juga ada orang yang selalu pengen terkenal segala macam, lifestyle-nya demikian ya. Tapi tidak untuk saya. Anyway, ini hanya sekedar opini. Opini, saya masih pengen ngopi ya. Ini pagi-pagi ini masa rada ngantuk. Saya habiskan kopi dulu ya. Ini bahasannya segitu dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Supaya bisa ngopi. Alhamdulillah masih bisa ngopi. Masih boleh ngopi ya.